Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Eh, ini Ya, Bu saya Siti. mau ada sedikit yang mengganjal di hati saya, Pak Antoni. Ya, sip. Kebetulan apa ya? Saya ingin bercerita sama Bapak. Mudah-mudahan Bapak ada waktunya. Baik, mangga Bu. Silakan Ibu. Begini Pak Anton ya, di sekolah Bu. saya itu saya sedang ada masalah Ya, baik Bu. di mana saya menemukan anak didik saya yang belakangan ini dia tidak masuk ketika pembelajaran PAI. Oh, gitu. Oke, Bu. Ya, Bu. Ya, udah beberapa kali ini. Awalnya saya nggak sadar kalau dia itu nggak masuk gara-gara pelajaran saya gitu ya. Tapi kedua, ketiga, saya sampai bertanya pada teman-temannya, Ya, Bu. ini kenapa udah 3 kali pertemuan anak tersebut tidak masuk di pelajaran saya. Lalu kata teman-temannya, Ibu kemarin dia sekolah, bahkan minggu lalu pun dia nggak sekolah hanya di jam pelajaran Ibu, jadi di hari Rabu ya pada saat itu. Akhirnya saya berpikir, hah, kenapa? Ini anak berarti dia nggak masuk hanya di pelajaran saya, padahal kan kalau agama di SD itu seharian itu bukan hanya ada pelajaran agama aja ya Pak Anton ya, jadi ada pelajaran lainnya. Nah akhirnya saya ada yang tahu nggak anak-anak kenapa dia nggak masuk? Nggak Bu, katanya seperti itu. Saya jadi berpikir apa ada yang salah dengan cara ngajar saya atau apakah dia itu pernah kesinggung gitu. Saya jadi bingung nih Pak Anton begitu. Oke, ya. Tadi saya udah mencoba mendengar dan menggambarkan mungkin Ibu ya. Nah, gini Bu, mungkin kira-kira nih apa sebabnya anak tersebut tidak masuk pelajaran Ibu. Nah, Ibu saja gitu. Ibu saja gitu. Anak tersebut tidak masuk pelajaran Ibu saja. Ya, saya juga kan awalnya nggak begitu tahu ya, cuman karena ini berturut-turut anak ini nggak masuk, lalu saya tanya pada teman-temannya, akhirnya dia bilang, Bu, kemarin dia masuk, terus minggu yang lalu pun hanya di hari ada pelajaran saya dia nggak masuk, padahal teman-temannya bilang bahwa dia melihat kalau anak tersebut ada gitu, tidak dalam keadaan sakit. Begitu, Pak. Oke, Bu. Saya paham nih dengan apa yang dirasakan sekarang ya. Mungkin Ibu kalau ini Bu, tahu pernahkah Ibu membuat dia sakit hati tidak nyaman dengan sikap Ibu? Pernah tidak nyaman dengan sikap Ibu? Pernah tidak seperti itu, Bu? Seingat saya sih nggak pernah ya Pak ya, karena dia itu anaknya cenderung pendiam. Jadi kalau misalkan dia pernah sakit hati sama saya, mungkin pernah kena teguran atau apa, bisa jadi. Tapi karena dia itu orangnya pendiam, jadi sebenarnya bukan tipe orang yang mudah, misalkan saya, kalau anak yang aktif kan Pak ya, kadang-kadang, kamu diam, kamu jangan terlalu begini begitu. Nah kalau ini kan dia anaknya pendiam, makanya saya juga aneh. Kenapa bisa gitu? Padahal dia itu anaknya yang biasa-biasa aja, nggak pernah bikin permasalahan di kelas, sehingga misalkan nggak mungkin kena teguran dari saya gitu, Pak. Oke, Bu. Nah, itu ya apa menjadi klimaks nih ya permasalahannya. Lalu usaha apa yang pernah dilakukan untuk mengetahui alasan anak tersebut tidak masuk hari ketika ada pelajaran Ibu? Nah, ya Pak, akhirnya saya itu ngobrol awalnya dengan wali kelasnya, lalu wali kelasnya pun bilang bahwa oh iya betul, ternyata anak ini nggak masuk di saat hari di mana ada pelajaran saya. Akhirnya dengan wali kelas saya bersepakat untuk memanggil orang tuanya, Pak. Nah, saya panggil orang tuanya ke sekolah. Pada saat saya memanggil orang tuanya kaget loh, Pak. Karena apa? Orang tuanya pun sadar bahwa anaknya tersebut bukan tipe anak yang suka mengganggu orang, dan biasanya orang tuanya itu ke sekolah hanya di momen-momen misalkan ketika ngambil rapot, ini tiba-tiba ada WA katanya dari
saya untuk datang ke sekolah, otomatis orang tuanya agak shock gitu ya. Aduh, ada apa gitu. Nah, gitu Pak. Jadi saya aduh ini gitu ya. Oke. Oke, Bu. Ini apa langkah awal Ibu yang sangat bagus ya menurut saya, Bu. Nah, untuk selanjutnya nih, lalu apalagi yang Ibu sampaikan pada orang tuanya Bu selain itu, Bu? Ada tidak yang Ibu sampaikan selain itu kepada orang tuanya? Ya, saya sampaikan bahwa anak tersebut udah 3 kali berturut-turut tidak masuk di hari di mana ada pelajaran PAI. Itu orang tuanya kaget sekali Pak Anton ya, sampai orang tuanya bilang, apa nggak masuk Bu? Ternyata ini yang lebih kagetnya lagi, kata orang tuanya, dari rumahnya anaknya ini pergi Pak Anton, datang ke sekolah gitu ya. Nah, hanya 1 kali seingat orang tuanya, anaknya tidak sekolah itu karena dia bilang anaknya itu dalam keadaan sakit perut katanya. Makanya orang tuanya tahu kalau anak tersebut tidak masuk. Selebihnya, ibunya itu taunya anak tersebut pergi gitu, Pak. Jadi datang ke sekolah. Iya, betul. Padahal nggak ada gitu. Oke, Bu. Ya. Ini menurut saya itu bagus sekali ya. Apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, dari kan Ibu sudah menanyakan. Sekarang sudah ada penjelasan belum Bu dari orang tuanya? Sekarang sudah ada penjelasan belum Bu dari orang tuanya mengenai permasalahan dengan anaknya? Ya, alhamdulillah kemarin itu orang tuanya nelpon. Saya kan wanti-wanti gitu ya Pak Anton ya kepada orang tuanya, bahwa orang tuanya harus mencari informasi kenapa anaknya tidak masuk di hari ketika ada pelajaran PAI. Tapi saya pun mengamanatkan bahwa ibunya jangan sampai kayak kelihatan menginterogasi anaknya gitu ya. Jadi kadang-kala anak zaman sekarang itu kan semakin ditekan itu akan semakin memberontak gitu. Makanya saya bilang kepada ibunya, Ibu tolong dengan baik-baik Ibu cara bertanyanya, jangan sampai anak Ibu malah jadi merasa tertekan gitu ya. Apalagi kan ibunya taunya nggak masuknya 1 kali gitu. Ini 3 kali. Jadi kalau walaupun hanya 3 kali, tapi karena PAI itu kan Pak Anton cuma 1 minggu sekali ya. Ya, betul. Sangat bermakna sekali gitu. Ketika ada Alfa 3 kali itu, wah udah luar biasa gitu ya. Akhirnya ibunya pun mengerti ya saya tidak akan melakukan menanyakan dengan cara emosi ataupun dengan kekerasan katanya begitu Pak Anton. Oke, Bu. Mungkin nih untuk langkah selanjutnya dan Ibu nih sudah mengetahui alasan kenapa anak tersebut tidak masuk di bulan Ibu. Kira-kira nih apa rencana yang selanjutnya terhadap kalau ke orang tuanya sudah Ibu ya. Nah, sekarang gimana nih? Apa yang akan Ibu lakukan atau rencanakan kepada anak tersebut Ibu? Iya. Nah, ternyata kan ibunya bilang, aduh Bu Siti, ternyata anak saya itu kenapa tidak masuk di jam pelajaran PAI itu, katanya dia minder Pak Anton. Minder kenapa kata saya gitu ya. Katanya minder takut dites baca Al-Quran. Katanya gitu ya, karena memang anak tersebut ya belum bisa baca Al-Quran. Padahal kan materi PAI itu nggak hanya pelajaran bacaan Al-Quran saja ya Pak Anton ya. Jadi banyak. Jadi mungkin pada saat dia masuk, kebetulan saya sedang mengajarkan pelajaran tentang Al-Quran. Yang mana memang jujur saja saya suka tes Iqro, tes Al-Quran gitu. Nah takutnya minggu berikutnya dia karena enggak ada misalkan belum ke tes, takutnya dia ke tes mungkin gitu, makanya dia minder, aduh takut ketahuan kalau dia belum bisa baca Al-Quran padahal dia udah kelas 6 misalkan. Jadi mau mengaku masih Iqro 1 zaman sekarang mungkin agak gengsi gitu. Jadi dari situ saya juga ternyata itu gitu Pak Anton ya. Oke, Bu. Nah, bagus sekali Bu ya. Apa yang direncanakan oleh Ibu. Lalu nih saya akan mengenai komitmen Ibu nih terhadap rencana Ibu seperti apa nih komitmennya?
Ya, nah di sini akhirnya saya berkomitmen karena saya udah tahu kenapa anak tersebut tidak sekolah. Akhirnya saya mencari cara bagaimana supaya pembelajaran PAI ini lebih menyenangkan lagi, ya, terkhusus di pelajaran tentang Al-Quran atau di materi tentang Al-Quran, sehingga tidak ada lagi anak-anak, mungkin begini ya juga Pak Anton ya, karena sebenarnya anak yang tidak bisa baca Al-Quran itu selain dia pun ada, tapi karena mungkin dia ini anaknya yang apa ya, boleh dikatakan agak pintar, maksudnya tuh jadi berpikir, aduh saya malu, padahal mah banyak yang belum bisa baca Al-Quran, ya biasa aja gitu. Nah akhirnya saya berprinsip bahwa udah mulai minggu yang akan datang saya mengadakan les baca Al-Quran di luar jam pelajaran, terkhusus untuk yang belum sama sekali belum bisa baca Al-Quran gitu Pak Anton. Mantap nih Bu ya. Mantap nih Bu ya, tuh apa yang direncanakan, terus dengan komitmen Ibu ini sangat luar biasa Bu ya. Yang menjadi permasalahan Ibu ini sebetulnya sudah mendapatkan solusi dari Ibu sendiri nih, keren Ibu, pemikiran Ibu mengenai permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan, apa yang Ibu ini dapat berjalan sesuai dengan harapan Ibu ya. Semangat terus ya Bu, semoga sukses selalu untuk Ibu. Ya, terima kasih Pak Anton. Aduh, luar biasa ini saya ngemplong sekali. Saya mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ke depannya bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Begitu Pak Anton. Terima kasih Pak Anton ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti izin. Hari ini Ibu lagi tidak ada kegiatan. Kebetulan hari ini ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu mengenai permasalahan yang ada pada diri saya. Oke, mangga silakan Pak Anton. Permasalahan apa yang akan disampaikan oleh Pak Anton nih? Oke Bu. Begini Bu ya, bulan-bulan ini saya lagi ada permasalahan yang saya hadapi terkait dengan sikap rekan kerja di sekolah Bu. Di sekolah kan sudah dilaksanakan kegiatan dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Itu kegiatannya dinamakan dengan, kalau Senin ya sudah ada nama-nama khususnya nih Bu. Kalau di Senin itu namanya acara Senin upacara bendera, Selasa itu sesaji, Selasa sarapan bergizi, Rabu itu reaksi, Rabu ekspresi dan aksi, di Kamisnya ada kacandak, Kamis maca nyunda jeung barudak, terus di hari Jumatnya ada Gul Faidah, Jumat tausiah dan sedekah, dan di hari Sabtunya ada Satkul, Sabtu sehat dan ekstrakurikuler. Keren Pak Anton, hebat. Kegiatan ini telah dibuat dan direncanakan sebelumnya pada acara rapat sekolah bersama guru. Namun tidak dihadiri oleh kepala sekolah karena kebetulan waktu itu Bapak kepala sekolahnya lagi ada rapat di kecamatan. Nah, 1 minggu pertama pembiasaan ini berjalan dengan baik Bu. Namun di minggu kedua ini Bu, acaranya tidak begitu baik. Assalamualaikum Ibu Siti.
Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Gimana ya Pak Bu, kita Anton? lanjut lagi Bu ya, yang tadi yang Bu, tadi Bu, yang yang saya permasalahan saya mengenai rekan sejawat saya nih Bu, rekan sejawat saya nih Bu, yang yang namanya namanya ketika sudah 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 sepakat sepakat bersama-sama dalam bersama dalam hal rapat untuk mengadakan untuk pembiasaannya mengadakan dari Senin pembiasaannya dari sampai hari Senin Sabtu, sampai gitu ya, Sabtu, gitu ya. sudah disepakati oleh Sudah semua. disepakati oleh semua. Namun Namun beberapa ada beberapa rekan kerja sejawat ini rekan sejawat ini yang tidak mengindahkan tidak mengindahkan rencana yang sudah dibuat, rencana yang sudah dibuat gitu Bu. gitu ya. Gitu Jadi, ya. sehingga Sehingga acara pembiasaan ini tidak menjadi tidak efektif. Kalau dari Kalau dari awal, awal ini apa namanya? kalau Kalau dari awal awal sudah ini sudah oke Bu ya, namun setelah beberapa berjalan waktu ini tidak berjalan efektif Bu. Kan? Akhirnya saya lagi dan bantu dengan bantu guru dengan guru PBB. PBB nih, kebetulan Beliau beliau nih sama dengan saya. Gitu. Ya, saya juga tidak ingin memberitahu atau ingin saling paham mengenai pembicaraan ini. Saya takutnya mereka tersinggung, marah kepada saya, sehingga menjadi timbul masalah baru gitu. Itu mungkin masalah saya Bu. Oh, begitu ya Pak Anton ya. Kira-kira sebabnya PJ tersebut tidak mau melaksanakan tugasnya, kenapa ya Pak ya? Oh gitu. Pertama, ada yang izin mengantar anaknya katanya Bu gitu. Terus yang kedua banyak kegiatan di rumah yang memaksa datang ke sekolah siang gitu ya. Terus sehingga kebiasaan ini tidak dapat dilaksanakan. Nah, yang ketiganya mungkin lagi malas mungkin gitu. Ataupun lagi tidak mau melaksanakan tugas pembiasaan. Itu alasan-alasannya Bu. Kalau boleh tahu, pernah nggak Bapak mengobrol hal ini dengan kepala sekolah, Pak? Oh, ini belum Bu. Belum ngobrol sekolah karena saya takut menjadi masalah nanti disangkanya saya dianggap tahu ataupun dianggap sebagai pengaduan kepada Bapak sekolah Bu. Itu mungkin Bu. Oh iya. Iya Bu. Jadi kalau belum diberitahu sampai saat ini usaha apa yang udah Bapak lakukan untuk mengetahui alasan para PJ tersebut tidak mau melaksanakan tugasnya? Oh gitu Bu ya. Jadi Bu, PJ ini katanya tidak mau melaksanakan tugasnya. Saya mau ngobrol dengan sejawat nih Bu tentang permasalahan yang saya hadapi di sekolah mengenai kegiatan pembiasaan gitu Bu. Lalu apa nih? Bapak yang jelaskan kepada rekan yang sepemahaman dengan Bapak, lalu apa reaksi dari rekan yang sepemahaman dengan Bapak sekarang? Oke Bu. Saya menceritakan kalau kegiatan pembiasaan yang sudah dilaksanakan ini tidak berjalan dengan baik dikarenakan banyak PJ yang tidak menjalankan tugas yang disepakati mengenai kegiatan pembiasaan. Dan akhirnya saya lagi menggantikan PJ yang izin dan yang lagi malas mungkin ya untuk melaksanakan kegiatan pembiasaan gitu. Oh, ya bagus yang udah Bapak lakukan ya. Nah, sekarang apakah sudah ada penjelasan nih dari rekan sejawat, karena ini kan Bapak udah bawa rekan yang sepemahaman dengan Bapak, sehingga mungkin adalah yang penjelasan dari mereka lebih detailnya seperti apa. Oke Bu. Saya bilang kalau kita ada ke Bapak mengenai permasalahan ini saya namun saya ingin menghadapnya menghadap ke Bapak kepalanya tidak dianggap orang pengadu dan tidak menimbulkan yang pertama saya lakukan itu dengan rekan sejawat. Oh, ya bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Nah, lalu ketika Bapak nanti sudah bercerita kepada kepala sekolah dengan teman Bapak yang sepemahaman, lalu komitmen apa nih yang akan Bapak komitmen apa yang udah Bapak buat ke depannya?
Saya berkomitmen dengan rekan sejawat yang sepemahaman dengan saya ya, untuk melanjutkan kegiatan membersihkan dengan baik, dengan didukung sekolah rekan sejawat yang lainnya, sehingga ini dapat menjadikan sekolah ini menjadi sekolah terfavorit di daerah saya, dan mampu menjadikan siswa yang berakhlak mulia, profil pelajar Pancasila. Komitmen saya sih saya rasakan dan saya ingin lakukan mungkin Bu ya. Wah, bagus sekali Pak Anton, luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan, yang dijadikan komitmen antara Pak Anton dan khususnya dengan teman yang udah sepemahaman, dan mudah-mudahan ke depannya para PJ itu udah mulai mengikuti ya Pak Anton ya, apa yang sudah kita rencanakan. Begitu ya Pak Anton ya. Begitu Bu. Ibu terima kasih sekali Ibu atas waktunya. Saya mohon maaf mengganggu waktu. Terima kasih. Alhamdulillah saya menjadi pencerahan dalam diri saya untuk terus berjuang dan semangat ya Bu, untuk terus semangat Pak Anton. Kita sama-sama bersemangat untuk memajukan sekolah-sekolah kita ya Pak ya, untuk memajukan anak-anak didik kita. Ya sama-sama Pak Anton. Terima kasih juga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.